Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken segenap sesepuh bini sepuh dari Desa Langut, Kecamatan Loh Bener. Wabil khusus dumateng para tamu undangan enten hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Saifuddin, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, dan Bapak Haji Muhaimin. Ada dari Ketua Himasal Kiai Haji Masruri, ada dari sesepuh Istiqmal yang ini sebenarnya tidak mau disebut sesepuh, karena kalau disebut sesepuh nanti ini kelihatan tua banget. Makanya kalau kumpul ini sering sama anak-anak muda biar tetap awet muda. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah dalam acara halal bihalal Istiqmal alumni Almarhusiyah Lirboyo. Ini masih dalam rangka bulan Syawal. Kami mewakili atas nama keluarga Almarhusiyah Lirboyo mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Masruri, oleh Bapak Saifuddin. Ini luar biasa, alhamdulillah. Kami selaku keluarga sangat-sangat bangga dengan para santri-santri Almarhusiyah. Kalau tadi dikatakan Bapak Masruri bagaimana agar kita sebagai orang tua ini bisa mendapatkan anak yang soleh dan solehah, kuncinya ada dua, yaitu suami yang sabar dan istri yang sabar. Tadi beliau sudah bercerita tentang kehidupan Mbah Soleh Banjarmelati. Saya jadi teringat kisahnya Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Syekh Abdurrahman itu seorang wali besar dari Hadramaut, negara Yaman. Tapi anehnya beliau ini tidak sadar, tidak tahu kalau dia adalah seorang waliullah. Jadi seorang wali tapi nggak tahu kalau dia adalah seorang wali. Alkisah Syekh Abdurrahman ini mempunyai istri yang sangat-sangat cerewet, kayak wong langut, cerewet dan galak. Setiap hari, setiap malam Syekh Abdurrahman ini selalu bermujahadah, selalu taqarrubullah, qiyamul lail sampai menjelang pagi baru pulang ke rumah. Setiap hari, pagi sampai malam untuk berpuasa, malam sampai menjelang subuh untuk bertahajud, untuk qiyamul lail. Jarang-jarang sekali Syekh Abdurrahman ini pulang ke rumah karena selalu sibuk dengan masjid dan masjid dan masjid. Setiap kali pulang ke rumah disambut oleh istrinya yang cerewet dan galak dengan makian, dengan cacian, dengan lemparan barang-barang. Bahkan tidak jarang beliau ini tidur di depan pintu. Jadi karena tidak dibukakan oleh istrinya, tidur di depan pintu. Jadi tentang istri galak ini sudah ada di zaman dulu ternyata. Jadi kalau jenengan ini mungkin pernah pengalaman tidur di depan pintu, jangan khawatir. Niki insyaallah karena tafaulan dengan waliullah.
Setiap hari, setiap malam selalu seperti itu, tapi Syekh Abdul Rahman selalu sabar dan sabar. Hingga suatu ketika Syekh Abdul Rahman ketika bermujahadah kepada Allah, beliau pergi ke sebuah gua. Ke sebuah gua, di dalamnya ada 3 orang lelaki atau lebih. Ketika itu turun hujan, hujan deras. Akhirnya mau pulang ke rumah tidak bisa. Akhirnya di dalam gua menunggu sampai hujannya reda. Ketemu dengan 3 orang laki-laki atau lebih. Ditanya oleh Syekh Abdul Rahman, "Ya fulan, man anta? Siapa kamu?" "Saya fulan bin fulan, saya fulan bin fulan, saya fulan bin fulan." "Ma fa'alta fih?" Apa yang kamu lakukan di sini di dalam gua? Kok jauh dari kampung, jauh dari peradaban, kok di dalam gua? Sedang apa kalian? "Saya di sini sedang mujahadah, sedang takarrub ilallah, uzlah, menjauh dari keramaian, menjauh dari manusia untuk khusyuk beribadah kepada Allah." Lalu Syekh Abdul Rahman bertanya, "Selama berapa tahun kalian di sini?" "Selama puluhan tahun saya di sini." "Tidak pernah pulang ke rumah?" "Tidak." "Tidak pernah balik ke desa?" "Tidak." "Nah terus bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau minum? Kalau nggak pernah pulang, nggak pernah ke pasar, nggak pernah ke desa?" Jawabnya 3 orang tadi itu atau lebih, "Kami yakin bahwasanya rizki itu diatur oleh Allah. Kami yakin kalau rizki itu adalah ketetapan dari Allah. Allah sudah menetapkan takdir rizki tiap-tiap orang pasti akan mendapatkannya. Bahkan seekor hewan pun. Contoh seekor hewan cicak. Cicak ini kan hidupnya di atas tembok, dinding, di atas. Tidak bisa loncat, tidak bisa terbang. Tapi makanannya nyamuk. Lah nyamuk ini terbang. Lah kalau secara makul, secara nalar logika, hewannya ini nempel ke dinding, ke tembok, tapi rizkinya adalah yang terbang, nyamuk. Lah kalau secara logika kan nggak mungkin, masa nempel di dinding tapi bisa dapat rizki berupa nyamuk. Nah inilah luar biasanya rahmatnya Gusti Allah. Ketika Allah sudah menetapkan rizki kepada seorang hambanya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah inilah satu keyakinan yang dimiliki oleh para 3 laki-laki ini. Mereka yakin bahwa rizki ini diatur oleh Allah. Lalu ditanya oleh Syekh Abdul Rahman, "Selama ini bagaimana kalau kalian makan, kalian minum?" "Kami selalu berdoa kepada Allah ketika kami lapar, ketika kami haus, kami cukup berdoa kepada Allah, maka Allah akan memberikan makanan dan minuman min haitsu la yahtasib." Masya Allah. Jadi ketika berdoa minta kepada Allah, tiba-tiba ada saja makanan dan minuman yang menghampirinya min haitsu la yahtasib. Karena apa? Keyakinan dari hamba tersebut bahwasanya rizki dari Allah ini pasti dan tidak akan bisa ada yang mencegahnya ketika sudah ditetapkan. Kemudian ada satu rahasia yang disampaikan oleh 3 orang tadi. Setiap kali kami berdoa, kami selalu bertawasul atau mencari berkah kepada seorang walinya Allah. Setiap kali kami akan berdoa, kami selalu tawasul kepada salah satu walinya Allah. Selama itu kami selalu berdoa dan selama itu pula Allah selalu mencukupi atau mengabulkan doa-doa kami. Lalu penasaran Syekh Abdul Rahman, "Siapa wali yang selalu engkau tawasuli, hai fulan?" Jawabnya mereka, "Abdurrahman Bajalhaban." Kaget. Ternyata yang selama ini tawasuli adalah dia sendiri. Loh, masa saya wali ternyata saya ini? Enggak tahu kalau dia itu wali. Jadi wali nggak tahu kalau dia itu wali. Jadi selama ini kalian ini tawasul kepada Abdurrahman Bajalhaban. Iya. Lah mereka nggak tahu
kalau yang sedang bertanya ini adalah Syekh Abdul Rahman Bajal Haban. Lalu bertanya Syekh Abdul Rahman kepada mereka, dengan sebab apa Abdul Rahman ini menjadi waliullah? Karena apa Abdul Rahman ini bisa menjadi kekasihnya Allah? Mereka menjawab, Syekh Abdul Rahman ini menjadi walinya Allah karena sifat sabarnya kepada istrinya yang cerewet dan galak. Luar biasa. Jadi nyun sewu Bu, Ibu, jenengan pengen boten gadah bapak wali, pengen boten gadah suami sing dados waliullah, pengen kedah cerewet kali galak datang bojo-bojone. Tapi kalau disuruh memilih antara menjadi wali sebab cerewetnya istri atau menjadi wali karena yang lain, lebih memilih yang lain saja kalau saya. Jadi Masya Allah, beliau ini menjadi wali karena kesabaran beliau dalam menghadapi istrinya yang cerewet dan galak. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masruri, bahwasanya karomah ini salah satu pintunya adalah sifat sabar. Sabar terhadap segala hal, sabar terhadap segala keadaan, kepada kondisi, kepada rizki, semuanya harus bersabar. Ada satu makalah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau dawuh, al-fakir as-sobir afdulu minal ghani as-sakir, wal fakir as-sakir afdulu minhuma, wal fakir as-sobir as-sakir afdulu minal kul. Niki dawuhipun Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Napa artosipun? Seorang fakir yang sabar, seorang yang butuh namun kecukupan alias tidak punya kelebihan, ketika dia butuh tercukupi tapi tidak ada tambahannya atau kelebihannya, ini adalah al-fakir. Seorang fakir yang sabar itu lebih utama daripada seorang ghani, orang kaya yang bersyukur. Kemudian seorang fakir yang bersyukur itu lebih mulia daripada keduanya. Kemudian terakhir, seorang fakir yang sabar dan syukur itu lebih mulia daripada semuanya. Jadi antara sabar dengan syukur ini lebih mulia sabarnya. Ketika jenengan ini sabar terhadap takdirnya Allah, sabar terhadap ketetapannya Allah, niki fa insyaallah Allah akan memberikan kalian kemuliaan di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dados Masya Allah, kalau kita ini meneladani dari manakibnya guru-guru kita, Mbah Abdul Karim, Mbah Marzuki, Mbah Marus Ali. Terus Mbah Marus Ali niku, Mbah Mahrus bin Ali bin Abdul Aziz niku saking Indramayu Wet Bogor, lajeng Mbah Ali niku saking Cirebon Gedungan, lajeng Mbah Mahrus niku hijrah dateng Lirboyo, dados mantu Mbah Abdul Karim Lirboyo, natep teng Lirboyo, ngada putra naminipun almarhum almarhumah Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, ngada putra naminipun Izul Mauladiyahullah. Terus kula niku lek diruntut teng inggil Tasik tiyang Indramayu kula niku Bu, Pak. Terus kalau kita ini meneladani dari manakibnya, sejarahnya guru-guru kita, hampir semuanya ini selalu berkaitan dengan sifat sabar-sabar beliau. Baik ketika mencari ilmu, baik ketika awal-awal merintis majelis, baik ketika sudah berjalan majelis di tengah-tengah masyarakat, niki luar biasa sabarnya. Inilah yang harus kita tiru, sifat sabar dari beliau-beliau. Alhamdulillah. Jadi tidak heran beliau-beliau ini berkat sabarnya bisa menghasilkan para santri yang banyak dan juga luar biasa. Jadi bukan hanya dari segi kuantitasnya,
Tapi dari segi kualitasnya pun juga luar biasa Lirboyo niku, Masya Allah. Jadi ayo kita jangan sampai sekali-kali melupakan sejarah, melupakan manakib dari guru-guru kita untuk kita teladani. Ada satu kiasan, kalau tadi bahasa Arab sekarang bahasa Inggris. A people without the knowledge of their past history, culture and origin is like a tree without roots. Of course, niki basa Madura niki. Jadi orang-orang yang tidak mengetahui tentang sejarahnya, asal muasalnya, tentang kultur atau budayanya, maka dia bagaikan pohon tanpa akar. Dalam artian kalau pohon tidak ada akarnya, ini kan gampang goyah, gampang runtuh. Tapi kalau akarnya kuat, niki insya Allah ada angin dari arah manapun, sekuat apapun angin, niki insya Allah tidak akan bisa roboh, tetap kokoh berdiri. Begitu juga dengan seorang, ketika orang ini memegang teguh budayanya Indonesia, memegang teguh sejarahnya, asal muasal dari negara Indonesia, niki insya Allah tidak akan gampang goyah oleh angin-angin yang lainnya. Contoh semisal kita harus bisa mengetahui sejarah kita, asal muasal kita, budaya kita, apa itu Indonesia, budayanya, sejarahnya, harus kita ketahui semuanya. Dan niki Masya Allah prihatin, semakin lama niki anak muda niki semakin lupa dengan sejarahnya, semakin tidak tahu dengan budaya Indonesianya. Contoh kecil saja, kalau zaman dulu mungkin zaman mudanya Bapak Saifuddin atau Bapak Mas Ruri mungkin, atau yang lain-lainnya, ketika masih muda, masih anak-anak, sering ini mainannya ini mainan zaman-zaman kuno. Ada yang apa niku, yang gejrik, gratik atau nopo mulai kata itu. Ada yang di kotak-kotak itu terus loncat-loncat, ada yang pakai kayu ditempar, ada main kelereng dan sebagainya. Itu adalah budaya dari Indonesia. Permainan khas dari Indonesia, ini adalah budaya dari Indonesia. Ini contoh kecil sajalah. Coba kita lihat zaman sekarang, apakah masih ada anak kecil di tengah-tengah kita ini bermain seperti itu? Sudah jarang, digantikan oleh main HP, oleh gadget. Anak kecil masih umur 7 tahun sudah paham yang namanya Instagram, Facebook. Masih SD sudah bisa galau karena Facebook. Masya Allah. Jadi ayo kita kokohkan lagi sejarah, budaya, asal muasal dari Indonesia di anak-anak kita. Dan salah satu caranya adalah untuk melestarikan budaya Indonesia adalah dengan cara memondokkan anaknya ke pondok pesantren. Ini adalah salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia. Jadi kalau jenengan memondokkan anaknya di pesantren, kita insya Allah akan aman dari hal-hal yang bukan dari Indonesia atau hal-hal yang membahayakan dari Indonesia. Niki fa insya Allah. Yang kedua, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Saifuddin bahwasanya siap untuk membuka pintu kerjasama dengan para santri, wabil khusus kepada Lirboyo, Istiqmal, Himasal, untuk mau bekerjasama, untuk berkolaborasi dalam memajukan masyarakat, terutama di Indramayu. Niki persis seperti yang selalu disampaikan oleh para masyayikh Lirboyo ketika kumpul dengan para alumni, bahwasanya antara ulama dan umarok ini harus beriringan. Antara tokoh agama dengan pemerintahan ini harus
satu jalur. Ulama mendukung umarok dan umarok pun juga harus mendukung ulama. Apa-apa kebijakan dari pemerintah ini harus sesuai jalur dengan para ulama. Dalam artian ulama dan umarok berjalan beriringan. Dan ini alhamdulillah kalau di Lirboyo niki antar ulama dan umarok niki beriringan nyun sewu. Contoh kecil mawon, ketika di masa pandemi seperti ini, ketika ada Covid, ada ibunya Omikron atau bapaknya Adikon, ketika Indonesia dilanda masa pandemi, dilanda Covid, niki alhamdulillah Lirboyo niki kerjasama dengan pemerintah dalam vaksinasi massal. Alhamdulillah ada 2 atau 3 kali kegiatan vaksinasi massal. Yang pertama oleh DPRD, yang kedua oleh Gubernur Jawa Timur, dan yang terakhir dari Kapolri dan staf sus sahabat Amin, staf sus Presiden. Jadi alhamdulillah di Lirboyo ini sudah 3 kali kegiatan vaksinasi massal bekerjasama dengan pemerintahan. Terus niki insyaallah kalau Lirboyo niki aresan Lirboyo niki ketika mau ditarik di pemerintahan niki insyaallah siap mawon. Insyaallah kalau nanti ada yang enggak mau atau yang enggak siap nanti biar saya jewer nanti biar siap nanti nggih. Jadi sering saya sampaikan kepada para santri, ayolah jangan hanya di zona nyaman. Jangan hanya sekedar di dalam lingkungan pesantren saja, tapi keluarlah dari zona nyaman, keluarlah dari pesantren untuk berdakwah, untuk berkumpul, untuk berbaur dengan masyarakat. Jadi jangan hanya sekedar di pesantren saja. Jangan merasa minder dengan kesantriannya. Jangan merasa kecil hati dengan status santrinya. Santri niku kalau menurut saya husnudzon. Santri niku nggak kalah dengan yang berjas berdasi, nggak kalah loh. Dari segi intelektualnya, keilmuannya nggak kalah dengan kaum intelektual. Niki santri. Jangan tertipu dengan sarungnya seorang santri. Tapi isinya itu luar biasa isinya. Nggak kalah dengan yang pakai celana, pakai jas, pakai dasi. Nggak kalah dengan yang sarung, nggak kalah itu Pak insyaallah. Kalau masih ada sekarang ini orang tua yang menanyakan, nanti kalau anak saya mondok jadi santri, jadi apa nanti? Jangan khawatir, santri bisa jadi presiden, sinten Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, sinten Ma'ruf Amin. Santri bisa menjadi menteri agama, sinten Gus Yakut. Santri bisa menjadi Gubernur Jawa Timur, wakil gubernur sinten Gus Saifullah Gus Sipul. Santri bisa menjadi tentara, bisa menjadi apapun santri. Niki luar biasa. Bahkan saya pernah niki ketika di acara di tengah-tengah jalan niki di stop oleh polisi. Di stop oleh polisi, saya kira saya salah apa ini? Saya kira enggak melanggar lalu lintas, enggak melanggar laka atau apa, tapi kok di stop oleh polisi. Oh ternyata polisinya itu adalah alumni dari pesantren. Masya Allah. Dan juga di Jawa Timur niku di Kapolda Jawa Timur niku ada satu santri dari Al-Marusyah yang menjadi polisi di Kapolda Jawa Timur. Niki luar biasa niki, alhamdulillah. Jadi ayo para santri jangan hanya sekedar di zona nyaman, keluar dari zona nyaman, keluar dari pesantren, berbaur dengan masyarakat. Jangan hanya sekedar di pesantren, tapi keluarlah dari pesantren untuk membaur dengan masyarakat. Niki Pak insyaallah kalau santri niki menjadi tokoh di pemerintahan niki Pak insyaallah amanah dan ikhlas niki Bapak. Dan jadi pelaku sejarah niki pesenipun Bapak Saifuddin. Luar biasa. Jadi mungkin itu sedikit pesan dan motivasi dari
saya untuk kalian semuanya sebagai para santri dan para alumni, ayo kita bersama-sama yang pertama selalu meneladani guru-guru kita, meneladani para masyayikh Lirboyo, dan yang kedua ayo kita mengharumkan alma mater kita, mengharumkan guru-guru kita melalui nopo namine karya-karya kita di tengah-tengah masyarakat, baik itu di pesantren maupun di pemerintahan. Monggo mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.